So guys, pernah gak sih lo setiap lo mau melakukan sebuah hal atau lo mau mengerjakan tugas yang lo udah berjanji kalau lo mau melakukannya sekarang, terus lo tiba-tiba kayak ngerasa atau ngejawab ke diri lo sendiri kayak gini, besok aja deh gue garapnya, gue kerjain tugasnya. Dan keesokan harinya ketika lo mau mengerjakan tugas tersebut, lo gak sadar lo ngucap lagi kata-kata kayak kemarin, besok minggu aja deh biar long time. Pas hari lo mau ngerjain atau hari minggu yang lo udah berjanji lo mau melakukannya di hari itu, malah diajak futsal nih sama teman misalkan, dan iman lo lemah alias lo mau ikutin nafsu lo lebih mementingin ikut futsal daripada mengerjakan tugas tersebut. Akhirnya lo ngucap lagi ke diri sendiri, besok aja deh garapnya, mumpung ada yang ngajakin futsal nih, mumpung hari minggu juga ya kan. Sampai pada akhirnya kerjaan atau tugas lo nggak lo kerjain sama sekali. Ini semua PHP alias lo menolak ngerjain tugas tersebut dengan cara yang halus. Anda menunda-nunda hal tersebut sampai pada akhirnya Anda tidak melakukan 1% pun tidak melakukan hal tersebut. Terus terang, apa yang gue ucapin tadi ada pada diri gue sendiri. Nah jadi gini, di Jepang itu dikenal dengan etos kerjanya yang baik dan kedisiplinannya yang konsisten dalam melakukan sebuah hal. Pertanyaannya, kok bisa sih sebuah negara bisa menciptakan budaya seperti itu? Nah, jadi ternyata mereka dari kecil sudah diajarkan atau dilatih untuk melakukan prinsip tertentu. Dilatih mengulang beragam macam rutinitas kecil yang positif di setiap harinya. Sampai akhirnya prinsip itu membudaya dan mereka pakai terus sampai turun-temurun. Jadi pada saat mereka sudah dewasa atau mereka sudah mandiri, mereka sudah terbiasa disiplin dan tidak malas-malesan. Nah, konsep prinsip ini akhirnya mereka beri nama. Nah, namanya adalah teknik Kaizen. Apa itu Kaizen? Nah, Kaizen itu diambil dari dua suku kata yang berbeda yang menciptakan satu makna, yaitu Kai artinya adalah berubah dan Zen itu kebijaksanaan. Artinya perubahan di dalam hidup itu bisa dicapai secara perlahan dan penuh dengan kebijaksanaan, atau bisa disebut dengan teknik 1% atau 1 menit. Oke, fine. Sekarang lo berada di fase mager, lo sekarang ada di posisi males ngerjain apa-apa, tapi setidaknya lakuinlah hal tersebut 1% atau 1 menit, tapi rutin. Karena semua amat sangatlah bermakna. Jadi ketika lo udah gak malas lagi, lo udah ngurangin beban nih dengan yang lo lakuin semenit secara rutin tadi. Misalkan nih ya, lo mau mempunyai badan atletis tapi lo malas dan bingung melakukannya dengan alasan takut capek fitness, takut nyeri otot-ototnya. Nah, ini kesempatan buat lo buat menerapkan teknis 1 menit tadi. Ya, gak masalah kan ngelakuin gerakan fitness selama 1 menit setiap harinya dengan rutin. Taruhlah push up selama 1 menit atau 10 kali. Lama-kelamaan lo bakal ketagihan dan lo ngerasa kalau push up selama 1 menit itu kurang. Akhirnya lo tambahin menit tersebut. Misalkan jadi 10 menit, misalkan jadi 15 menit, misalkan jadi 20 menit. Jadi nggak ada salahnya kan memulai meskipun sedikit atau semenit. Bahkan sebuah hal yang dilakuin selama 1 menit bisa jadi belasan menit atau puluhan menit. Yang lo tadinya belajar cuma 1 menit, lama-kelamaan baca buku nggak cukup 1 menit nih, lo jadi tambah 5 menit, tambah 10 menit, akhirnya baca buku bisa sehari terus 20 menit misalkan. Jadi nggak ada salahnya kan? Tapi ingat, semuanya kembali lagi pada kuncinya, yaitu konsisten dan rutin setiap harinya. Sekilas dalam pikiran kita, kayaknya prinsip ini terlihat mensimplifikasi banget dan kayak meragukan dan gak efektif gitu. Masa baca buku setiap hari 1 menit? Masa gerakan fitness sehari 1 menit? Tapi gini, kalau usaha yang lo lakuin terlalu keras dan mungkin gak rutin, kemungkinan ini ngehabisin tenaga lo dan bakal membuat lo jadi cepet capek. Akhirnya menciptakan sebuah malas dan lama-lama lo akhirnya ngerasa bosen dan ya udah lo jadi gak rutin melakukannya atau malah gak ngelakukannya sama sekali. Jadi prinsip Kaizen ini sesuai definisinya tadi, perubahan dalam hidup tadi bisa dicapai secara perlahan dan penuh dengan kebijaksanaan. Jadi mending dikit-dikit aja dilakuin. Daripada kerja bruk langsung semuanya, tapi cuma sekali dan gak rutin. Alon-alon sepenting kelakon, pelan-pelan yang penting dilakuin. Kalau nggak bisa berkendaraan, ya udah berlari aja pakai kaki. Kalau nggak bisa berlari, ya udah berjalan aja. Yang penting nggak diam di tempat. Lebih baik berjalan daripada diam. Yang penting sampai pada tujuan. Coba kalau hanya berdiam, emang bisa sampai pada tujuan? Ya enggak banget gitu loh. Jadi intinya sesuatu yang dimulai hanya dengan sedikit itu lebih baik ketimbang nggak melakukannya. Yang akhirnya mewujudkan rasa bosan dan malas ujung-ujungnya. Dan lebih menariknya lagi nih, kalau lo rutin mempelajari atau mengulang sesuatu itu di setiap harinya, lo bakal lebih menguasai hal yang lo pelajari. Dan lo gak bakal mudah lupa setiap apa yang lo udah sering lo pelajari. Dan mengenai kemampuan ingatan ini, pernah juga diteliti dengan satu psikolog asal Jerman yang bernama Hermann Ebbinghaus. Dia bilang bahwa kemampuan ingatan seseorang itu bakal turun drastis kalau cuma dapat informasinya atau pelajarannya hanya sekali, apalagi seabrek-abrek
dan gak pernah direview lagi. Secara gak sadar, sesuatu hal yang kebiasaan lo lakuin tadi bakal masuk dan melekat dalam log memori ingatan kamu. Bahkan lo bisa menjadi master atau seseorang yang ahli dalam hal tersebut. So, what are you waiting for? Just moving and be smart people. Keep your spirit dan buang rasa malas lo mulai detik ini. Jaga semangat lo dan jangan pernah menunda-nunda lagi ketika ada pekerjaan atau sebuah hal yang memang harus dilakukan. Ketika malas tiba dalam melakukan sebuah hal, lakukanlah sedikit demi meringankan beban tersebut ketika Anda kembali semangat. If you wanna be like you want, yaitu tadi, lo harus berjuang melawan rasa malas. Kalau lo masih muda, berarti ini tantangan buat lo. Buat lebih banyak belajar. Karena ilmu itu luas yang belum kita ketahui. Rutinkan satu gerakan dan jadilah seorang ahli. Karena seorang ahli itu berawal dari seorang yang lugu. Orang yang gak tahu apa-apa. Dan semua orang itu berasal dari tidak tahu apa-apa. Tapi mereka mencari informasi dan terus mempelajari. Sampai akhirnya mereka bisa dan timbul kebiasaan dan akhirnya sulit dilupakan. Sekarang gini, gak usah jauh-jauh deh nyari contohnya. Contohnya seorang perokok. Awal mulanya kan mereka gak tahu. Nah, lalu mereka cari tahu, nyoba-nyoba. Dan finally mereka kecanduan. Habis makan ngerokok, WC ngerokok, baca koran ngerokok, mabar ngerokok, wedangan sambil ngerokok. Bahkan hampir setiap kegiatan itu ada selalu rokok. Berubah mulai saat ini untuk hidup yang lebih bijaksana. Dan jangan lupa, lakukan semua hal dengan diawali berdoa. I'm Alki, thanks the time. Cut.